Masih bersama One on One dan kita masih berbincang bersama Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Profesor Haidar Nasir. Prof, saya tertarik berbicara tentang pendidikan, ini salah satu concern Muhammadiyah juga. Tapi bagaimana dengan pendidikan hari ini terlebih terhempas pandemi COVID-19? Baik, Mas Ajat dan pemirsa MNC News dan warga bangsa. Muhammadiyah memang sudah 1 abad lebih concern di dunia pendidikan, selain kesehatan, pelayanan sosial, ekonomi, dan dakwah komunitas, serta mencerdaskan alam pikiran masyarakat. Dan kita memiliki 164 perguruan tinggi, termasuk yang di Malaysia, kemudian punya ribuan sekolah, termasuk yang dikelola oleh Aisyah, gerakan perempuannya. Iya. Dan Aisyah memiliki universitas juga di Jogja, Solo, dan Bandung, serta perguruan tinggi lainnya di beberapa daerah, bahkan punya ribuan PAUD dan TK. Nah, Muhammadiyah memandang bahwa pendidikan adalah jalan paling strategis untuk membawa Indonesia itu menuju pada kehidupan yang cerdas, sebagaimana diletakkan oleh pendiri bangsa. Sekaligus juga kita bisa meraih keunggulan dan daya saing gitu ya, bersama bangsa dan negara lain. Nah, pendidikan kita sebenarnya kan bersambung sejak zaman Orde Lama, Orde Baru sampai reformasi, di mana arahnya ya membentuk insan yang beriman, bertakwa, berbasis nilai agama, berkebudayaan luhur bangsa, juga menegakkan nilai persatuan, serta meraih ilmu pengetahuan teknologi, sehingga menjadi manusia Indonesia yang utuh. Nah, dalam perkembangannya itu problemnya sebenarnya bahwa arah pendidikan nasional kita ini selalu terputus-putus oleh kebijakan-kebijakan yang berbeda-beda pada setiap periode kepemimpinan atau menteri. Iya. Jadi mestinya ada long term gitu ya. Dan itu yang harus merumuskan sebenarnya, ya kalau dulu kan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau lewat GTHN yang memang itu kuat, atau lewat sebuah konsensus nasional yang bukan parsial ditentukan oleh Kementerian Pendidikan saja gitu ya. Ide boleh dari situ, sehingga peta jalan pendidikan itu harus menggambarkan kehendak, aspirasi konstitusi secara substantif, dan juga berbagai pemikiran yang konstruktif dari berbagai elemen bangsa menuju Indonesia yang dicita-citakan. Nah, konteks pendidikan selalu ingin menjawab tantangan zaman kan, gitu ya. Jadi ada konsep dulu di zaman awal pemerintahan Habibie, link and match, gitu ya, mengaitkan pendidikan dengan dunia kerja, pabrik, dan sebagainya, yang sekarang juga dilakukan. Sehingga bukan sesuatu yang baru. Tetapi paradigmanya harus tetap utuh, yakni paradigma mencerdaskan kehidupan bangsa yang berbasis pada Pasal 31 Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003, yang semuanya sudah super lengkap. Tapi bagaimana menerjemahkannya di dalam sebuah peta jalan dan juga strategi jangka panjang yang komprehensif, holistik gitu ya, dan juga berorientasi ke depan. Tapi bukan sesuatu yang terputus gitu ya. Baik, Anda sendiri melihat apakah kita sudah punya gambaran itu? Peta jalan yang selalu diungkapkan juga oleh Menteri yang sekarang juga mengatakan peta jalan pendidikan. Apakah Indonesia sudah memiliki gambaran bahwa pendidikannya akan dibawa kemana? Dengan rendah hati, arahnya sudah ada gitu, tetapi belum firm gitu ya, belum pasti betul gitu ya, karena dirumuskan dalam pikiran-pikiran yang selalu terputus-putus tadi itu, sesuai dengan selera menteri dan lingkaran sistem yang membentuknya gitu ya. Jadi maka menurut saya memang kalau ada sidang gabungan MPR di mana ada DPD dan DPR plus nanti
melibatkan kekuatan-kekuatan masyarakat. Sebenarnya perlu dirumuskan peta pendidikan, peta jalan atau bahkan mungkin strategi jangka panjang pendidikan Indonesia. Yang garis besarnya itu nanti setiap periode kepemimpinan ganti menteri itu tidak berubah, tetapi kebijakan-kebijakan operasional dan taktis dan kontekstualnya saja yang berubah. Jadi saya melihat masih bersifat belum sempurna, belum lengkap, dan belum holistik sebenarnya. Tetapi sebagai dasar kebijakan itu penting. Ya, kita tahu bahwa membangun Indonesia adalah membangun pendidikannya, tadi Anda katakan begitu ya. Tapi kalau dengan terputus terus ya, setiap 5 tahun kita tahu ada pergantian kepemimpinan. Lalu hal apa yang menjadi dampak buruk dalam hal ini untuk Indonesia sendiri? Dampaknya adalah pertama, kualitas sumber daya manusia kita itu tidak terdidik secara gradual, tahap demi tahap dalam satu planning jangka panjang yang tersistem. Kemudian yang kedua, sistem itu sendiri nanti selalu tidak mengalami kontinuitas atau sebaliknya diskontinuitas. Misalkan menteri ini menetapkan ini, nanti menteri lain ganti lagi, lain lagi gitu kan. Nah, akibatnya sistem yang bagus itu kan sistem yang long term gitu ya. Nah, yang ketiga yang juga menjadi masalah dan dampak dari kebijakan yang terputus-putus itu menimbulkan juga ketidakpastian pada aspek-aspek yang non-pendidikan. Dunia kerja misalkan, kemudian aspek-aspek yang berkaitan dengan potensi sumber daya alam dalam kebijakan ekonomi, kemudian juga yang berkaitan dengan bagaimana pengelolaan birokrasi dan lain sebagainya. Itu karena apa? Ya karena knowledge yang dibangun juga terfragmentasi terus begitu ya. Jadi ini problem sebenarnya. Apalagi kalau yang bersifat fundamental, yang menyangkut value misalkan. Ini lebih merepotkan lagi. Kebijakan yang tambal sulam dan selalu terputus-putus itu nilai dasar pendidikan kita yang berbasis pada usaha mencerdaskan kehidupan bangsa pasal 31, UUD 45 dan Undang-Undang Sisdiknas itu tidak bisa terobjektivasi, dielaborasi dan teraktualisasi secara tersistem yang berkesinambungan. Disitulah problemnya. Baik, pandemi COVID-19 kita tahu bahwa hampir banyak daerah mengalami masalah yang sama berkaitan dengan pendidikan ya. PJJ dijalankan sekalipun tidak maksimal begitu ya. Bicara tentang Indonesia untuk semua, apakah pendidikan hari ini dalam konteks juga menanggulangi pandemi dan dampaknya dalam sektor pendidikan, apakah sudah ada yang Anda lihat langkah-langkah yang konkret yang dilakukan oleh pemerintah untuk bidang pendidikan ini? Sebenarnya sudah ada ya. Pertama, pada setiap periode kepemimpinan menerjemahkan anggaran 20%. Iya. Tetapi 20% itu kan masih terbagi di berbagai instansi dan lain sebagainya yang mungkin pengelolaannya tidak menuju pada arah yang signifikan bagi peningkatan kualitas pendidikan kita. Tidak masalah ada di berbagai kementerian, tetapi harus menuju pada outcome yang sama, meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Karena anggaran 20% itu kan besar. Yeah. Kemudian yang kedua, kondisi Indonesia yang beragam itu kan, dari aspek daerah, kemudian persebaran penduduk dan lain sebagainya. Itu memang harus dipetakan lewat kebijakan-kebijakan yang bersifat adil dan merata dalam kebijakan pendidikan. Kenyataannya bahwa ketika pandemi ini berlangsung, itu kan kemudian kita merasa kuat di aspek IT, lalu kita kan gagal karena apa? Di luar IT ternyata kan
ada banyak daerah kita yang sinyalnya tidak punya atau rendah, kemudian masyarakatnya juga tidak punya anggaran untuk beli pulsa dan sebagainya. Nah, yang terakhir itu kebijakan-kebijakan monolitik itu sering berbenturan dengan desentralisasi dan kepentingan pemerataan pendidikan. Misalkan dua hal yang paling menonjol. Ketika pemerintah ingin konsentrasi pada pendidikan negeri yang dikelola oleh negara, lalu mengabaikan kehadiran pendidikan yang dikelola oleh swasta dan ormas-ormas yang sudah bertahun-tahun bahkan sebelum Indonesia berdiri seperti Muhammadiyah, NU, Taman Siswa, PGRI dan sebagainya, justru punya basis yang kuat di bidang pendidikan. Tapi kebijakan monolitik yang hanya konsentrasi pada pendidikan pemerintah itu sebenarnya ada unsur ketidakadilan dan melawan prinsip keadilan sosial. Ya. Nah, yang contoh kedua adalah kebijakan-kebijakan yang maksudnya ingin meningkatkan kualitas, tetapi terlalu instrumental. Misalkan sekolah-sekolah yang muridnya di bawah 60 itu lalu tidak memperoleh bantuan BOS. Ini kan kebijakan seperti ini akan mematikan sekolah-sekolah kecil yang justru itu menjadi denyut hidup masyarakat di bawah. Lalu sekolah menjadi elitis. Nah, disinilah bahaya dari kebijakan-kebijakan bukan hanya terputus tetapi serba pragmatis instrumental lah. Baik. Jadi serba pragmatis instrumental. Dan di situ juga lah Indonesia belum untuk semua begitu ya Prof ya? Belum. Baik. Itu bahkan ini kan harus dikoreksi lah. Tidak perlu malu gitu ya. Setiap level pemerintahan termasuk para menteri, saya mengajak dari hati yang paling dalam dan kerendahan hati, ketika ada keliru atau kurang pas di dalam menentukan kebijakan, ya ditarik kebijakan itu dan kemudian serap aspirasi agar ada kebijakan baru yang lebih baik, lebih adil, lebih merata dan menjadi milik semua. Baik, nanti kita akan lanjutkan perbincangan menarik ini, masih ada satu segmen lagi, Prof, ditahan dulu. Baik. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap di tempat Anda, One on One akan segera kembali.